Perkenalkan, nama saya Desi Syaratusita dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan soal remedial fisika. Di sini kita sudah ada soal nomor 1, yaitu perhatikan gambar berikut. Hitunglah kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Diketahui, kita akan mengetahui dulu sumber tegangannya. Sumber tegangannya itu dia ada ini 18 volt. E sama dengan 18 volt. Lalu ada hambatannya di sini tuh ada hambatan kiri atasnya itu ada 4 paralel, terus ada 2 paralel, lalu ada 2 juga di kanan atasnya 2 paralel hambatannya 2 paralel, terus ada satu paralel dan ada 0,8 paralel. Dan ditanya di sini, yang ditanya itu buat arus listriknya, rumusnya itu dia I. Yang ditanya I. Jadi yang pertama kita pakaiin rumus. Yang pertama kita memakai rumus RP-nya. Di sini 4 tambah 2 itu dia sama dengan 6. 2 tambah 1 sama dengan 3 paralel. Lalu kita kedua memakai cara RP. Di sini RP-nya itu 6 Lalu di sini kita akan memakai rumus RP-nya. Di sini RP-nya sama dengan 6 kali 3 per 6 tambah 3 sama dengan 2 paralel. Lalu total hambatannya itu dia total hambatannya kita memakai rumus N total. N total sama dengan 2 ditambah 0,8 sama dengan 2,8 paralel. Lalu habis mengetahui total hambatannya, kita akan mengetahui arus totalnya. Di sini arus totalnya itu dia memakai rumus I. I sama dengan I per R sama dengan 18 per 2,8 Nah, 18 per 2,8 itu hasilnya sama dengan 6,43, atau bisa diperkecil lagi menjadi 6,4 A. Jadi hasilnya itu dia 6,4 A. Oke, jadi setelah itu kita akan mengerjakan soal nomor 2. Di sini soalnya perhatikan gambar berikut. Gambarnya ini. Besar kuat arus listrik I1 yaitu 9A, sedangkan besar I2 sama dengan 15A, dan besar I3 sama dengan 6A,
Tentukan peta induksi medan magnetik dan arahnya pada titik P yang terletak di pusat lingkaran seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Jadi di sini kita akan diketahuinya itu dia I1 9A, I2-nya itu ada 15A, I3-nya itu dia 6A. Lalu di sini jari-jari lingkarannya itu ada 6. Jari-jarinya itu jari-jari lingkarannya itu ada 6 cm atau kita bisa disederhanakan itu 0,06 m. Lalu di sini yang ditanya itu di sini kita akan ditanya itu besar induksi magnet total dan ditanya besar induksi magnet total, arah magnetnya, dan titik P-nya. Yang ditanya itu 3 ini ya guys. Lalu kita akan menjawab. Di sini kita akan memakai di sini kita akan memakai rumus B sama dengan 0 pi per 2 pi r. Lalu B sama dengan B total sama dengan 4 pi dikali 10 pangkat minus 7 per 2 pi kali 0,06. 9 tambah 15 minus 6 tutup kurung. Jadi di sini itu min 3 plus 5 ditambah 2 tutup kurung dikali 10 pangkat minus 5 sama dengan 4x 10 minus 5 Tesla. Jadi di sini hasilnya itu ada 4x 10 pangkat minus 5 Tesla. Oke guys, sekarang kita di sini sudah ada soal nomor 3, yaitu terdapat 3 kawat sejajar seperti pada gambar. Tentukan besar gaya Lorentz pada kawat 3. Di sini gambarnya. Di sini ada I1 12A, I2 9A, I3 15A. Di sini jarak I1 sama I2 itu 2 cm dan jarak I2 dan ke I3 itu 3 cm. Sekarang kita diketahuinya itu dia ada I1-nya 12A, I2-nya itu 9A, I3-nya itu 15A. Lalu jarak I1 ke I2 itu dia jaraknya jarak I1 ke I2 itu dia 2 cm. Jarak
besar dan arah gaya Lorentz. Gaya Lorentz pada kawat tiganya. Lalu di sini kita akan memakai rumus F sama dengan panjang kawatnya sama, kita hitung persatuan panjangnya. L itu 1 cm. 1 meter. Jadi di sini F per L sama dengan I0 kali I1 kali I2 per 2 pi d. Jadi D 13 sama dengan 2 plus 3 sama dengan 5 cm, atau bisa diperkecil lagi menjadi 0,05 m. F 13 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat minus 7 dikali 12 dikali 15 per 2 pi kali 0,05 sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat minus 4 n. Jeda, Mak. Jadi sekarang kita akan menghitung jarak kawat 1 ke 3. Di sini kita tulis D13 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5 cm, atau bisa diperkecil lagi menjadi 0,05 meter. Lalu F13 sama dengan 4 pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 12 dikali 15 per 2 pi dikali 0,05 sama dengan 7,2 dikali 10 pangkat minus 4 n. Lalu kita akan menghitung jarak kawat 2 ke 3. Jarak kawat 2 ke 3 yaitu D23 sama dengan 3 cm, atau bisa diperkecil lagi menjadi 0,03 m. Lalu F23 sama dengan 4 pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 9 dikali 15 per 2 pi kali 0,03 sama dengan 9,0 dikali 10 dikali 10 pangkat minus 4 n. Dah. Lalu kita akan menghitung jarak antara kedua yang tadi dan memakai rumus F resultan sama dengan F23 dikurang F13 sama dengan 2
buka kurung 0 buka kurung 9,0 dikurang 7,2 tutup kurung dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat minus 4M. Jadi hasilnya itu segini ya teman-teman. Dah. Jadi di sini sudah ada soal nomor 4, yaitu perhatikan gambar berikut ini. Laut AB sepanjang 40 cm berada di dalam medan magnet 3,2 dikali 10 pangkat minus 4T. Laut digerakkan ke kiri dengan kecepatan 6 ms. Jika hambatan pada rangkaian 0,06 km, tentukan besar GGL induksi, besar dana arah arus listrik, dan gaya Lorentz. Di sini kita akan diketahuinya itu ada L sama dengan 40 cm, bisa diperkecil menjadi 0,4 m. Lalu di sini ada B-nya, itu B-nya 3,2 kali 10 pangkat minus 4 T. Lalu F-nya itu ada 6 ms, terus R-nya itu 0,06 paralel. Yang ditanya itu besar GGL induksi, dana arah arus listrik, dan gaya Lorentz. Lalu kita akan mencari besar GGL induksinya. Besar GGL induksinya di sini kita akan memakai rumus E sama dengan B dikali L kali V sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 0,4 dikali 6. Hasilnya yaitu 7,68 dikali 10 pangkat minus 4 pi. Lalu yang kedua, kita akan mencari besar dana arah arus listrik. Di sini kita akan memakai rumus I sama dengan E per R sama dengan itu 7,68 dikali 10 pangkat minus 4 per 0,06 sama dengan hasilnya yaitu 0,0128 A. Yang ketiga, kita akan mencari besar dana arah gaya Lorentz-nya. Di sini kita akan memakai rumus F sama dengan B kali I dikali L sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 0,0128 dikali 0,4 sama dengan 1,64 kali 10 pangkat minus 6N. Jadi ini hasil dari semua yang sudah saya hitung. Besar GGL induksi dan arah arus listrik dan gaya Lorentz ya. Lalu di sini sudah ada soal nomor 5. Soalnya itu suatu rangkaian seri RLC dengan R80 paralel dan L 0,32H dan C 80 kV F dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dengan tegangan V sama dengan 120 sin 125 T volt. Tentukanlah A reaktansi induktif, B reaktansi kapasitif, C impedansi biarus efektif, dan E tegangan pada masing-masing komponen. Di sini kita akan
diketahuinya itu di sini hambatan resistennya itu ada R sama dengan 80 paralel, L-nya 0,32 H, C-nya itu 80 pi F. Atau bisa diperkecil lagi menjadi atau 80 kali 10 pangkat minus 6F. V-nya itu di sini ada 120 sin 125 T. Dan W-nya itu dia 125 rad per S. Jadi di sini yang ditanya yaitu reaktansi induktif, kapasitif, impedansi, arus efektif, tegangan pada masing-masing komponennya. Di sini kita akan menjawab reaktansi induktifnya. Kita akan menjawab itu. Di sini kita memakai rumus XL sama dengan PL sama dengan 125 dikali 0,32 sama dengan 40 paralel. Yang B, kita akan mencari reaktansi induktifnya. Di sini reaktansi kapasitif. Di sini kita akan memakai rumus XC. XC sama dengan 1 per WC sama dengan 1 per 125 dikali 80 dikali 10 pangkat minus 6 sama dengan 100 paralel. Lalu kita akan mencari jadi sekarang kita akan mencari impedansinya. Di sini kita akan memakai rumus Z sama dengan akar R kuadrat plus ditambah XL dikurang XC kuadrat sama dengan akar 80 kuadrat plus 40 minus 100 kuadrat sama dengan 6.400 plus ditambah 3.600, hasilnya itu 100 paralel. Lalu sekarang kita akan mencari arus efektifnya. Di sini kita akan sebelum itu kita akan mencari tegangan efektifnya. Tegangan efektif. Kita akan mencari tegangannya terlebih dahulu. Di sini rumusnya yaitu ada V sama dengan 120 sin buka kurung 125 T sama dengan nilai maksimumnya yaitu V max sama dengan 120 volt. Lalu Vf sama dengan V max per akar 2 sama dengan 84,85 volt. Yang kedua, baru kita akan mencari arus efektifnya. Di sini arus efektifnya itu rumusnya IF sama dengan VF per Z sama dengan 84,85 per 100 sama dengan hasilnya itu 0,85 A. Lalu kita akan mencari
resistor. Di sini tegangan resistornya itu rumusnya VR sama dengan I kali R, itu sama dengan 0,85 dikali R-nya itu 80, sama dengan sama dengan hasilnya itu 68 volt. Yang kedua itu kita mencari tegangan induktornya. Di sini tegangan induktornya dia memakai rumus VL sama dengan I kali X kali L sama dengan 0,85 dikali I kali XL 0,85 dikali 40, itu hasilnya 34 volt. Lalu kita akan mencari tegangan pada kapasitornya. Di sini kapasitornya, tegangan kapasitor, kita akan memakai rumus VC sama dengan I kali XC, yaitu 0,85 dikali 100, hasilnya 85 volt. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.